Saat ini kita akan masuk dalam materi pertama kita dalam mata kuliah analisis laporan keuangan dengan topik materi tinjauan analisis laporan keuangan. Pratinjau pada bab ini yaitu analisis laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan penting dari bidang analisis bisnis yang lebih luas. Analisis bisnis atau business analysis merupakan proses mengevaluasi prospek ekonomi dan risiko perusahaan. Hal ini meliputi analisis lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja keuangannya. Analisis laporan keuangan, financial statement analysis, adalah penerapan alat dan teknik analitis terhadap laporan keuangan bertujuan umum dan data terkait untuk memperoleh estimasi dan kesimpulan yang berguna dalam analisis bisnis. Nah, analisis laporan keuangan mengurangi ketergantungan pada firasat, tebakan, dan intuisi untuk pengambilan keputusan bisnis, sehingga mengurangi ketidakpastian analisis bisnis. Kita masuk dalam analisis bisnis. Nah, analisis laporan keuangan merupakan bagian dari analisis bisnis. Analisis bisnis merupakan evaluasi atas prospek dan risiko perusahaan untuk tujuan pengambilan keputusan bisnis. Jadi, analisis laporan keuangan ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari analisis bisnis, karena dalam analisis bisnis ini pengambilan keputusan itu sebenarnya diambil berdasarkan bagaimana perusahaan menganalisis laporan keuangannya. Nah, keputusan bisnis ini meluas sampai ekuitas dan penilaian utang, penilaian risiko kredit, prediksi laba, pengujian audit, negosiasi kompensasi, dan keputusan bisnis lain yang tak terhitung jumlahnya. Jenis-jenis analisis bisnis. Yang pertama adalah analisis kredit. Analisis kredit terbagi atas kreditor yang meminjamkan dana kepada perusahaan dengan imbal hasil atas janji pembayaran kembali berupa bunga. Yang berikutnya adalah kreditor perdagangan atau trade creditors, atau yang dikenal sebagai kreditor operasi, menyerahkan barang atau jasa kepada perusahaan dan berharap pembayaran dalam jangka waktu yang wajar, seringkali ditentukan oleh norma industri. Yang berikutnya adalah kreditor non-perdagangan, non-trade creditors, atau pemegang utang, debt holders, menyediakan pendanaan kepada perusahaan dengan imbal hasil berupa janji biasanya tertulis atas pembayaran disertai bunga pada tanggal tertentu di masa depan. Yang berikutnya adalah analisis ekuitas. Analisis ekuitas ini yang pertama adalah investor ekuitas, menyediakan dana kepada perusahaan dengan imbal hasil atas risiko dan manfaat kepemilikan. Yang berikutnya adalah analisis teknis atau charting, mencari pola harga atau volume histori dari saham untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Yang berikutnya ada yang dikenal sebagai analisis fundamental, yang lebih luas diterima dan diterapkan, merupakan proses menentukan nilai perusahaan dengan menganalisis dan menginterpretasikan faktor penting mengenai perekonomian, industri, dan perusahaan. Yang berikutnya adalah nilai intrinsik. Intrinsic value adalah nilai perusahaan yang ditentukan melalui analisis fundamental tanpa mengacu pada nilai pasarnya. Penggunaan lain analisis bisnis. Analisis bisnis dan analisis laporan keuangan penting untuk beberapa hal lainnya. Yang pertama adalah manajer. Analisis laporan keuangan dapat memberikan manajer petunjuk untuk perubahan strategis dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kedua, merger, akuisisi, dan divestasi. Analisis bisnis dilakukan ketika perusahaan merestrukturisasi operasinya melalui merger, akuisisi, divestasi, dan spin-off. Artinya perusahaan ini melakukan ekspansi atau perluasan usaha. Yang ketiga adalah manajemen keuangan. Manajer harus mengevaluasi dampak keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Yang berikutnya adalah direktur.
Oleh karena perwakilan terpilih dari pemegang saham, maka direktur bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan pengawasan aktivitas perusahaan yang cermat. Karena dalam perusahaan itu direktur dipilih oleh pemegang saham. Yang berikutnya adalah regulator. Internal Revenue Service atau IRS menggunakan alat analisis laporan keuangan untuk mengaudit pengembalian pajak dan pemeriksaan kewajaran jumlah yang dilaporkan. Yang berikutnya, yang keenam adalah serikat pekerja. Teknik analisis laporan keuangan sangat berguna bagi serikat pekerja dalam melakukan negosiasi perundingan bersama. Yang terakhir, yang ketujuh adalah pelanggan. Nah, teknik analisis digunakan untuk menentukan profitabilitas atau daya tahan dari pemasok bersamaan dengan estimasi laba pemasok dan transaksi mereka yang saling menguntungkan. Jadi, manajer, ekspansi, manajemen keuangan, direktur, regulator, serikat pekerja, pelanggan ini masuk dari kegunaan lain daripada analisis bisnis. Komponen analisis bisnis. Analisis bisnis terdiri dari beberapa proses yang saling berkaitan. Proses komponen analisis bisnis tergambarkan dalam bagian di bawah ini, yang saya akan jelaskan satu persatu. Dimulai dari analisis lingkungan dan strategi bisnis. Nah, analisis ini terdiri atas dua, yaitu analisis industri dan analisis strategi. Nah, analisis industri ini adalah langkah pertama yang biasa karena prospek dan struktur industri sebagian besar mendorong profitabilitas perusahaan. Nah, analisis industri seringkali dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja analisis rantai nilai. Nah, yang berikutnya adalah analisis strategi. Nah, analisis strategi itu merupakan evaluasi keputusan bisnis perusahaan dan keberhasilannya dalam membentuk keunggulan kompetitif. Nah, analisis lingkungan dan strategi bisnis ini memerlukan pengetahuan kekuatan ekonomi maupun industri. Analisis ini juga memerlukan pengetahuan manajemen strategis, kebijakan bisnis, produksi, manajemen logistik, pemasaran, dan ekonomi manajerial, dikarenakan sifatnya yang multidisipliner. Yang berikutnya kita akan masuk di dalam analisis akuntansi. Nah, analisis akuntansi ini adalah proses evaluasi sampai sejauh mana akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Nah, laporan keuangan merupakan sumber informasi utama untuk analisis keuangan. Nah, ini berarti analisis keuangan tergantung pada keandalan laporan keuangan, yang pada akhirnya tergantung pada kualitas analisis akuntansi. Analisis akuntansi terutama penting untuk analisis komparatif. Yang berikutnya adalah analisis keuangan. Analisis keuangan ini terbagi atas 3, yaitu analisis profitabilitas, analisis arus kas, dan analisis risiko. Analisis profitabilitas itu merupakan evaluasi terhadap imbal hasil atas investasi perusahaan. Sedangkan analisis risiko itu evaluasi mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya. Nah, sedangkan analisis arus kas, evaluasi bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dananya. Analisis ini memberikan pemahaman mengenai implikasi pendanaan perusahaan di masa depan. Nah, dalam analisis risiko ini kita akan nantinya mengestimasi biaya modal. Dan estimasi biaya modal ini akan dilihat nilai intrinsiknya, di mana nilai intrinsik itu adalah nilai yang melekat pada uang itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah analisis prospektif. Nah, analisis prospektif ini adalah perakiraan payoffs di masa depan. Biasanya laba, arus kas, atau keduanya. Nah, payoffs itu sendiri adalah imbalan ya. Analisis ini ditarik dari analisis akuntansi, analisis keuangan, analisis lingkungan, dan strategi bisnis. Nah, keluaran dari analisis prospektif ini adalah seperangkat payoffs ya, atau imbalan masa depan yang diharapkan digunakan untuk mengestimasi nilai perusahaan. Nah, ini semua analisis keuangan, analisis akuntansi, analisis keuangan, dan analisis prospektif itu adalah bagian daripada
kita menganalisis laporan keuangan. Laporan keuangan dasar analisis. Aktivitas bisnis. Nah, perusahaan menjalankan berbagai aktivitas dengan keinginan untuk menyediakan produk atau jasa yang dapat dijual dan imbal hasil atas investasi yang memuaskan. Laporan keuangan dan pengungkapan terkait menginformasikan mengenai 4 aktivitas utama perusahaan, yaitu perencanaan, pendanaan, investasi, dan operasi. Kita masuk di aktivitas perencanaan. Perusahaan ada untuk menerapkan tujuan dan sasaran tertentu. Nah, tujuan dan sasaran perusahaan tercantum dalam rencana bisnis atau business plan yang menjelaskan tujuan, strategi, dan taktik perusahaan untuk aktivitasnya. Nah, rencana bisnis membantu manajer untuk memfokuskan upaya mereka dan mengidentifikasi peluang dan hambatan yang diperkirakan. Jadi, business plan atau rencana bisnis ini akan membantu manajer untuk fokus terhadap peluang dan hambatan sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai perusahaan bisa benar-benar tercapai. Aktivitas berikutnya adalah aktivitas pendanaan. Perusahaan memerlukan pendanaan untuk menjalankan rencana bisnisnya. Nah, pendanaan itu bisa untuk membeli bahan baku untuk produksi, membayar karyawan, melaksanakan promosi, pemasaran, serta untuk penelitian dan pengembangan. Aktivitas pendanaan mengacu pada metode yang digunakan perusahaan untuk menghimpun dana untuk membayar kebutuhan-kebutuhan tersebut. Yang berikutnya aktivitas investasi. Mengacu pada akuisisi perusahaan dan pengelolaan investasi untuk tujuan menjual produk dan menyediakan jasa dan untuk tujuan menginvestasikan kelebihan kas. Nah, investasi pada tanah, gedung, peralatan, hak-hak hukum, paten, lisensi, hak cipta, persediaan, modal sumber daya. Modal sumber daya itu manajer dan karyawan, sistem informasi, dan aset-aset sejenis untuk tujuan menjalankan operasi bisnis perusahaan. Jadi tujuan dari perusahaan melakukan ketika ada kelebihan kas, perusahaan harus menginvestasikan pada hal-hal yang disebutkan tadi. Oke, aktivitas yang terakhir adalah aktivitas operasi. Nah, di sini aktivitas operasi ini salah satu area yang lebih penting dalam menganalisis perusahaan. Ya, karena aktivitas operasi ini menunjukkan pelaksanaan rencana bisnis dengan adanya aktivitas pendanaan dan investasi. Jadi, apa yang sudah direncanakan, sudah ada dananya, sudah ada investasinya, kemudian dilaksanakan atau dijalankan. Aktivitas operasi melibatkan sedikitnya 5 komponen, yaitu penelitian dan pengembangan, pengadaan, produksi, pemasaran, dan administrasi. Oke, laporan keuangan mencerminkan aktivitas bisnis. Nah, pada akhir periode, biasanya kuartal atau 1 tahun, laporan keuangan disusun untuk melaporkan aktivitas pendanaan dan investasi pada titik waktu tersebut, dan untuk meringkas aktivitas operasi selama periode sebelumnya. Nah, ini adalah peran dari laporan keuangan dan objek analisis. Nah, penting untuk mengakui bahwa laporan keuangan itu melaporkan aktivitas pendanaan dan investasi pada suatu titik waktu. Sedangkan kalau kita berbicara tentang laporan keuangannya, itu melaporkan aktivitas operasi selama periode waktu. Nah, kita masuk dalam laporan posisi keuangan atau yang biasanya lebih familiar dikenal dengan neraca, ya. Neraca atau laporan posisi keuangan sama isinya ya. Jadi persamaan akuntansi juga disebut dengan identitas laporan posisi keuangan. Ini merupakan dasar sistem akuntansi, dimana yang seperti kita ketahui bersama bahwa persamaan akuntansi itu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan apa itu aset, apa itu liabilitas, dan ekuitas. Kita langsung saja pada sub dari materi ini adalah laporan keuangan itu mencerminkan aktivitas bisnis. Nah, perlu diingat bahwa persamaan akuntansi merupakan identitas laporan posisi keuangan
yang mencerminkan suatu titik tertentu. Nah, jika perusahaan menguntungkan, maka tingkat investasi atau dan pendanaan akan meningkat. Sebaliknya, jika perusahaan tidak menguntungkan, maka investasi dan pendanaan juga akan menurun. Jadi ketika aset naik, nah tentu saja ekuitas juga ikut naik, ya. Jadi seperti itu. Jadi jika dia turun, ya maka sisi yang satunya juga akan ikut turun. Oke, berikutnya laporan laba rugi. Nah, di sini laporan laba rugi ini mengukur kinerja keuangan perusahaan selama satu periode waktu. Nah, biasanya 1 tahun atau kuartal. Hal ini merupakan representasi keuangan dari aktivitas operasi perusahaan selama periode tersebut. Jadi, kenapa dia mencerminkan aktivitas bisnis? Karena memberikan kita representasi keuangan dari aktivitas operasi perusahaan selama periode tersebut. Yang berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas pemegang saham, atau biasanya kita sebutnya laporan perubahan modal. Nah, di sini laporan saldo laba, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan akun modal sering disebut dengan laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Nah, laporan ini sangat berguna untuk mengidentifikasi alasan-alasan perubahan klaim pemegang ekuitas atas aset perusahaan. Jadi itu pentingnya kenapa laporan perubahan ekuitas pemegang saham ini masuk dalam laporan keuangan yang mencerminkan aktivitas bisnis. Oke, yang berikutnya adalah laporan arus kas, atau kita kenalnya cash flow. Nah, laba tidak selalu sama dengan arus kas neto, kecuali selama hidup perusahaan. Oleh karena akuntansi akrual menghasilkan angka yang berbeda dengan akuntansi arus kas, dan kita tahu bahwa arus kas sangat penting dalam keputusan bisnis, maka diperlukan pelaporan arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, laporan arus kas yang melaporkan arus kas masuk dan arus kas ini, laporan arus kas melaporkan laporan arus kas masuk dan kas keluar secara terpisah antara aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Jadi kalau kita membuat laporan arus kas, maka kita memisahkan mana aktivitas operasinya, mana investasinya, dan pendanaan perusahaan. Yang berikutnya adalah yang terakhir, keterkaitan antara laporan keuangan. Jadi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, dan laporan arus kas ini adalah satu kesatuan, ya. Jadi saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, kenapa dikatakan berkaitan? Karena laporan keuangan ini dikaitkan dengan titik waktu dan antar waktu. Jadi ketika kita membuat laporan keuangan, ini itu saling berkaitan untuk menghasilkan suatu informasi ya bagi pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Kita masuk dalam informasi tambahan. Nah, laporan keuangan bukan satu-satunya output dari sistem pelaporan keuangan. Informasi tambahan mengenai perusahaan juga dikomunikasikan. Analisis laporan keuangan yang menyeluruh atau lengkap melibatkan pemeriksaan informasi tambahan ini. Kita mulai dari management, discussion, and analysis. Jadi di sini adalah perusahaan memiliki efek utang dan ekuitas yang diperdagangkan secara publik, ya, dipersyaratkan oleh Securities and Exchange Commission. Nah, untuk membuat file management, discussion, and analysis. Nah, manajemen harus menyoroti setiap tren yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan, serta mengidentifikasi kejadian dan ketidakpastian signifikan yang mempengaruhi likuiditas, sumber daya modal, dan hasil operasi perusahaan. Yang berikutnya adalah laporan manajemen. Nah, tujuan laporan ini adalah untuk memperkuat, yang pertama adalah tanggung jawab manajemen senior atas sistem keuangan dan pengendalian internal perusahaan.
Dan yang kedua adalah pembagian peran manajemen, direktur, dan auditor dalam menyusun laporan keuangan. Yang berikutnya adalah laporan auditor. Nah, auditor eksternal adalah akuntan publik yang bersertifikat independen yang diminta oleh manajemen untuk memberikan opini mengenai apakah laporan keuangan perusahaan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, analisis laporan keuangan memerlukan tinjauan laporan auditor untuk memastikan apakah perusahaan mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Apapun yang kurang dari opini wajar tanpa pengecualian dapat meningkatkan risiko analisis. Selanjutnya, catatan penjelasan. Nah, catatan penjelasan yang menyertai laporan keuangan memainkan bagian integral dalam analisis laporan keuangan. Nah, di sini catatan ini merupakan sarana mengkomunikasikan informasi tambahan mengenai pos-pos yang dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam bagian utama laporan. Nah, catatan penjelasan ini meliputi informasi mengenai yang pertama adalah prinsip dan metode akuntansi yang digunakan. Yang kedua adalah pengungkapan terperinci mengenai masing-masing pos laporan keuangan. Yang ketiga adalah komitmen dan kontingensi. Yang keempat adalah kombinasi bisnis. Yang kelima adalah transaksi dengan pihak terkait. Yang keenam adalah program opsi saham. Dan ketujuh adalah proses hukum, dan terakhir adalah pelanggan yang signifikan. Jadi itu masuk dalam catatan penjelasan. Yang berikutnya adalah informasi tambahan. Nah, jadwal tambahan atas catatan laporan keuangan meliputi informasi mengenai data segmen bisnis, penjualan ekspor, efek yang diperdagangkan, akun penilaian atau valuasi, pinjaman jangka pendek, dan data keuangan triwulan. Yang terakhir adalah laporan proksi. Nah, laporan proksi ini adalah suara pemegang saham yang diminta untuk pemilihan direktur dan untuk tindakan-tindakan korporat seperti merger, akuisisi, dan otoritas efek. Nah, proksi itu sendiri adalah sarana di mana pemegang saham memberi wewenang kepada orang lain untuk bertindak atas nama dirinya saat rapat pemegang saham. Nah, sedangkan laporan proksi memuat informasi yang diperlukan untuk pemegang saham dalam memberikan suara mengenai hal-hal di mana proksi diminta. Kita masuk dalam pratinjau analisis laporan keuangan. Bagian ini memberikan exposure, paparan, pendahuluan terhadap 5 set alat penting untuk analisis keuangan. Nah, yang pertama adalah analisis laporan keuangan komparatif. Analisis laporan keuangan komparatif meninjau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas secara berturut-turut dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, ini adalah berkaitan dengan analisis perubahan tahun ke tahun dan analisis tren angka indeks. Yang berikutnya adalah analisis laporan keuangan common size. Nah, ini menganalisis laporan keuangan untuk satu periode tertentu dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya. Nah, perbandingan tersebut dilakukan dengan menggunakan persentase di mana salah satu pos ditetapkan patokan 100%. Yang berikutnya adalah analisis rasio. Nah, ini salah satu alat yang paling populer dan banyak digunakan untuk analisis keuangan. Ya, analisis rasio itu terbagi atas analisis kredit atau risiko, analisis profitabilitas, dan penilaian. Yang berikutnya adalah analisis arus kas. Nah, analisis arus kas terutama digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi sumber dan penggunaan dana. Yang berikutnya adalah penilaian. Nah, penilaian merupakan hasil penting dari berbagai jenis bisnis dan analisis laporan keuangan. Penilaian mengacu pada estimasi nilai intrinsik perusahaan atau sahamnya. Nah, itu yang dinilai adalah penilaian utang dan penilaian ekuitas. Oke, jadi saya beri contoh laporan laba rugi komparatif dari PT Manajemen Keuangan Network. Jadi ini contoh ya.
per 31 Desember tahun 2017 dan 2016, karena ini komparatif, jadi kita compare antara tahun 2017 dan 2016. Yang berikutnya adalah, ini adalah contohnya kalau kita mau dapatkan persentase ya, 24% sampai ke bawah ini rumusnya semua sama ya. Jadi persentase untuk dapatkan 24% dan seterusnya ke bawah itu adalah 296.500.000 rupiah per ya, atau dibagi 1.234 ya, dikali 100 ya, jadi dapatnya 24,0%. Nah, bagaimana cara dapat 296.500.000 ini adalah pengurangan antara tahun 2017 dengan tahun 2016. Ini dalam artian pengurangan untuk dapatkan jumlah 296.500-nya ini pastinya pengurangan penjualan ya. Kalau kita ke bawah retur penjualan bersih HPP ya, itu kita kurangi lagi, hasilnya akan yang ke bawahnya ini. Dan kalau kita mendapatkan persentasenya ya sesuai dengan rumus yang saya contohkan untuk di penjualan ya, jadi sama. Ya, contoh berikutnya adalah neraca komparatif. Jadi tadi laporan laba rugi komparatif, sekarang neraca komparatif dengan tahun yang sama dan perusahaan yang sama. Jadi kita akan menghitung gimana cara mendapatkan persentase 48,3%, 8,3%, dan ke bawah ini gimana caranya. Itu adalah 550 juta ya, ini diambil dari jumlah yang asetnya, jumlah aset lancar per atau dibagi dengan total aset dikali 100, jadi dapatnya 48,3%. Nah, kalau kita mau cari 8,3%-nya, itu kita bisa ambil dari investasi jangka panjang per total aset. Jadi semua komponen aset ini dibagi dengan total aset. Kalau kewajiban ya, kita kewajiban lancar dibagi dengan total kewajiban. Jadi seperti itu untuk mendapatkan angka-angka persentasenya ini. Oke, jadi berikutnya adalah contoh analisis common size ya. Ini saya ambil contohnya seperti ini. Jadi ini kita mau cari bagaimana caranya menghasilkan persentase 33,3%, 66 ya, persentase di sini. Itu contohnya adalah persentasenya ini adalah 50.000 per 150.000 atau 50.000 bagi 150.000 dikali 100. Jadi untuk mendapatkan 33,3% ini. Ya, jadi dimana dapat 50.000-nya? 50.000-nya itu adalah HPP-nya, harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan dibagi dengan penghasilan ya. Penghasilannya 150.000 dikali 100, jadi hasilnya 33. Begitupun juga kalau misalnya kita mau cari di 2010-nya, kita mau cari di angka-angka yang lain untuk menghasilkan ini ke bawah, sama caranya seperti ini ya. Jadi kurang lebih begitu gambarannya untuk contoh analisis common size-nya. Oke, berikutnya contoh analisis common size untuk neraca. Neraca ya, atau laporan posisi keuangan. Nah, di sini untuk mendapatkan persentasenya 9,29% itu 1.300 diambil dari kas ya, per 14.000. Sebenarnya di sini total aktifnya tidak terlalu kelihatan karena warna kuning, ini 14.000 ya. Jadi 1.300 per atau bagi 14.000 sama dengan dikali 100 sama dengan 9,29%. Nah, begitu juga kalau mau cari yang lainnya 1.200, hampir sama dengan yang perhitungan tadi ya, yang di komparatif bagian neraca. Jadi sebenarnya perbedaan antara common size dengan komparatif, jadi komparatif itu membandingkan dari tahun ke tahun, kita membandingkannya seperti apa gitu, apakah ada peningkatan atau penurunan dan segala macamnya. Sedangkan kalau untuk common size ini lebih kepada per komponen, jadi kita melihat persentase per komponen-komponennya seperti apa gitu. Itu yang menjadi perbedaan mendasar antara analisis
komparatif dengan common size. Bagian terakhir dari materi kali ini adalah analisis dalam pasar efisien, efisiensi pasar. Nah, hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis ya, dikenalnya EMH, ini berhubungan dengan reaksi pasar terhadap informasi keuangan dan lainnya. Jadi kita mau melihat bagaimana reaksi terhadap, jadi kalau ada informasi keuangan ya bagaimana pasar menanggapi informasi tersebut. Nah, yang berikutnya adalah implikasi efisiensi pasar bagi analis. EMH mengasumsikan keberadaan analis yang kompeten dan terinformasi dengan baik menggunakan alat analisis. Nah, EMH juga mengasumsikan para analis secara terus-menerus mengevaluasi dan bertindak atas aliran informasi yang memasuki pasar. Oke, sekian untuk materi kita hari ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.